Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Suridwi Maharani, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di video ini, saya akan membahas mengenai Learning Journal mata kuliah Hukum Perdata Internasional pada hari Jumat 12 September 2025, dosen pengampu Ibu Irhamnia SHMH. Tema materi pada perkuliahan ini adalah prinsip-prinsip dasar hukum perdata internasional. Hal yang saya dapatkan dari perkuliahan ini yaitu: pertama, mengenai pengertian dari hukum perdata internasional. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang per orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum lainnya yang menyangkut masalah keperdataan seperti pernikahan, waris, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Sedangkan internasional berarti lingkup kerjasama yang melibatkan dengan negara lain. Jadi dapat dipahami bahwa hukum perdata internasional merupakan hukum yang mengatur urusan keperdataan warga negara dalam lingkup lintas negara. Kedua, mengenai prinsip dasar dari hukum perdata internasional. Ada 3 prinsip dasar, yaitu: 1. Asas kedaulatan negara. Asas ini menekankan bahwa setiap negara itu memiliki kedaulatan negara untuk menegakkan hukum yang berlaku di wilayahnya sendiri. Maka setiap orang yang berada dan menjadi warga negara wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan hukum negaranya. Misalnya, warga negara Indonesia atau WNI, maka tunduk pada hukum negara Indonesia. Contoh lain, warga negara Amerika tunduk pada hukum negara Amerika. 2. Asas lex loci delicti, yaitu asas tempat terjadinya perbuatan, bahwa penerapan hukum itu sesuai dengan di mana seseorang itu melakukan perbuatan hukum. Contohnya, ketika WNI berada di negara Malaysia dan ia melakukan tindak pidana pembunuhan di sana, maka ia dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia. Ketiga, asas pengakuan putusan asing, bahwa suatu negara itu mengakui putusan negara asing selama hal tersebut disepakati. Misalnya, terjadi pernikahan antara WNI dengan warga kenegaraan Cina. Mereka melangsungkan pernikahan di Indonesia, maka menggunakan hukum Indonesia. Ketika mereka bercerai dan orang Cina ini akan kembali ke Cina, maka ia dapat diakui status perceraiannya dengan memberikan bukti putusan cerainya di Indonesia agar diakui status perceraiannya oleh negara asalnya jika ia tidak merubah kewarganegaraannya. Demikian Learning Journal pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat dan nantikan Learning Journal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.